pagi. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana jawabnya? Yuk. I'm fine, teacher. Saya baik, teacher. Dan tanya kembali teacher Linda. And you, teacher? Dan teacher, ya bagaimana kabarnya? Teacher jawab ya. I'm fine too. Teacher baik juga. Wow, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kepintaran. Itu semuanya adalah berkat dari anugerah Tuhan. Jadi kita harus selalu dan selalu bersyukur ya anak-anak teacher. Pagi yang indah ini sebelum kembali kita belajar, ya kita mau bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu, ya. Teacher mengajak anak-anak teacher untuk mendoakan mamanya Obed yang operasi dan juga Obednya yang sedang sakit. Kita doakan ya supaya mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan juga untuk anak-anak teacher yang lain, kalau kamu mengalami sakit, kamu kasih tahu sama teacher supaya teacher juga utarakan kepada teman-teman kamu supaya kamu juga ikut didoakan oleh teacher dan teman-temanmu ya. Jangan malu ya. Oke, semangat. Oke, pagi ini sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita mau bernyanyi dulu. Kita bernyanyi, 1 lipat tangan, 2 tutup mata. 1 dengan sungguh-sungguh ya. 1, 2, 3, ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Karena Tuhan masih memberkati kami, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Tuhan, hari ini, saat ini, kami berdoa buat Obed yang saat ini mengalami sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan dia, sehingga Obed bisa kembali melakukan aktivitas, baik belajar, bantu papa mamanya, dan juga bermain dengan semangat dan sukacita. Untuk operasi mamanya Obed juga, Tuhan kiranya yang memberkati dan melancarkan semuanya. Berikan kesehatan kepada mamanya Obed dan juga adik bayinya juga lahir dengan sehat. Tuhan Yesus berkati juga anak-anak kami yang hari ini akan belajar. Berikan kepintaran, kekuatan, dan semangat di dalam belajar. Orang tua dari anak-anak kami, Tuhan memberkati kesehatan dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan, hebat. Ya, anak-anak teacher yang baik, yang cantik dan ganteng-ganteng. Sudah pada mandi belum? Ya, harus sudah pada mandi ya, supaya kamu semangat melakukan aktivitasmu hari ini. Kalau kamu belum mandi, badanmu belum segar, jadinya malas. Yang ada apa? Ngantuk. Ingat firman Tuhan. Ya, ingat firman Tuhan. Teacher bilang, kalau kamu malas, pergi kepada siapa? Semut. Kamu harus perhatikan lakunya semut dan jadilah bijak. Kata firman Tuhan juga, mengantuk sebentar lagi, ya, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan. Siapa yang mau miskin? Ayo anak-anak teacher. Tidak ada yang mau ya. Harus semangat semuanya supaya kita tidak miskin. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita mau menjadi orang yang sukses, berhasil, kita harus semangat di dalam melakukan segala sesuatunya. Oke? Semangat! Yeay! Saya mau lihat dulu nih, semangat pagi anak-anak teacher. Semangat pagi! Yeay! Oke, hebat ya. Ya, semangat paginya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gajah. Bahasa Inggrisnya elephant. Ya.
Sebelum teacher jelaskan tentang gajah, teacher mau kasih tahu dulu hari ini. Hari Rabu. Huruf awalannya R. R kemudian A. Ra. R-A, ra. B, ubu. Rabu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 21 bulan 10 tahun 2020. Hari ini adalah hari Rabu. Kenapa hari ini hari Rabu? Karena kemarin hari Selasa. Kalau hari ini hari Rabu, besok hari apa? Hari Kamis. Oke. Sekarang teacher bilang hari ini kita belajar tentang gajah. 11. Ya, siapa yang pernah melihat gajah secara langsung? Ayo angkat tangan. Termasuk teacher Linda pernah melihat gajah secara langsung. Nah, di mana tuh? Di depan rumah. Teacher melihat gajah secara langsung di kebun binatang. Wow. Waktu teacher melihat gajah secara langsung, teacher langsung, wow, gajahnya besar sekali. Ya, teacher langsung, wow, belalainya gajah itu panjang sekali. Ya, teacher melihat gajahnya, hati teacher sangat senang. Wah, siapa yang menciptakan gajah? Ayo, siapa yang menciptakan gajah? Jangan kamu bilang kamu yang menciptakan. Siapa yang menciptakan gajah? Yang menciptakan gajah adalah Tuhan. Teacher kan udah selalu bilang ya, jangan kamu katakan bahwa yang menciptakan binatang ini adalah manusia. Bukan. Yang menciptakan binatang adalah Tuhan. Binatang di darat diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Yuk, masih ingat? Masih ingat nggak? Jangan lupa ya. Ingat, tik 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 ting. Harus diingat ya, anak-anak teacher. Binatang darat diciptakan oleh Tuhan pada hari ke-6. Teacher bilang ya. Apa aja tuh binatang darat? Ini gajah. Kita kan hari ini belajar gajah kan? Ya, gajah ini diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Ketika gajah dan binatang yang lainnya diciptakan, Tuhan Allah menciptakan manusia, yaitu Adam. Dan Tuhan memerintahkan kepada Adam supaya menjaga binatang ini. Wow. Ya, nih gajahnya punya anak. Wow. Ya, ini anaknya ada berapa? Yuk kita hitung anak gajah. 1, 2. Ada 2 ya. Gajah adalah termasuk ke dalam binatang mamalia. Apa tuh teacher mamalia? Mamalia itu adalah melahirkan. Ya, bukan bertelur ya. Ya, jadi gajah dia melahirkan. Wow. Nih, ada 2 anak gajah. Ya, kemudian habitatnya atau tempat hidupnya gajah. Gajah suka hidup di padang rumput atau di hutan atau di tempat yang ada rawanya juga. Kenapa teacher? Karena gajah suka minum. Jadi dia sangat senang di tempat-tempat yang basah ya. Ya, ciri-ciri gajah. Yuk kita lihat yuk, perhatikan gajahnya baik-baik. Ciri-ciri dari gajah, badannya besar. Siapa nih anak-anak teacher yang badannya besar? Tidak ada ya. Tidak ada, termasuk teacher Linda juga. Meskipun teachernya agak gendut, tapi tidak sebesar gajah. Ya, nih gajahnya besar ya badannya. Kemudian kakinya juga besar. Kemudian telinganya juga besar. Wow. Kemudian ada belalainya. Ya, ini belalainya gajah. Ini namanya yang panjang. Ya, ini ya berfungsi, belalainya itu berfungsi sebagai hidung dan juga sebagai tangan. Wow, hebat ya. Lewat belalainya, gajah bisa bernapas, menghirup dan mengeluarkan udara lewat belalai. Wow, hebat ya gajahnya. Lewat belalai juga, gajah bisa mengambil
Wow, hebat ya. Wow, hebat sekali gajah ciptaan Tuhan ya. Ya, belalai ini sangat kuat sekali. Makanya mampu mengangkat mengangkat pohon juga, tapi tidak yang besar kali ya pohonnya, bisa menggerakkan bisa. Ya, pokoknya mengangkat benda-benda. Gajahnya bisa mengangkat benda-benda melalui belalainya. Wah, hebat ya. Harus tahu ya anak-anak teacher, namanya yang ini adalah belalai. Kemudian ini taringnya gajah. Atau biasa dikenal dengan nama gading. Ya, gading ya. Nih, taringnya gajah. Ini banyak juga nih fungsinya. Untuk apa, teacher? Ya, fungsinya ini juga untuk menggali tanah. Wow, untuk menggali tanah. Untuk apa, teacher? Mencari air, mencari air untuk diminum sama gajahnya. Ya, kemudian mengupas pohon juga. Wow, hebat ya. Kemudian taringnya ini atau gadingnya gajah ini berguna juga untuk melindungi diri gajah dari lawannya. Ketika gajahnya bertarung dengan binatang yang lain, gajahnya menggunakan taringnya untuk melawan lawannya itu, melawan binatang yang lain itu. Hebat ya. Kemudian apa lagi? Telinganya ini panjang. Oh, bukan panjang, telinganya lebar. Ya, telinganya gajah lebar. Ya, berguna juga tuh untuk mengatur suhu tubuhnya si gajah. Ya, hebat ya. Tertutup semua lehernya si gajah oleh telinganya yang lebar itu. Kemudian memiliki ekor yang panjang. Ayo. Kemudian gajahnya suka makan rumput. Ya, dia bukan pemakan daging, melainkan pemakan rumput. Anak-anak teacher kemarin ada yang mewarnai gajah dengan warna hijau. Dengan warna coklat. Padahal gajahnya makan rumput, harusnya diwarnai dengan warna hijau atau green ya. Ya, suka makan rumput atau daun. Oke, sekian penjelasan dari teacher tentang gajah. Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk membuka buku bahasa Inggris. Ya. Oke, sudah? Udah? Open your English book, page 23. Buka buku bahasa Inggrismu halaman 23. 23 ya. Ya, di sini tidak ada nih gambar gajah. Yang ada hanya gambar apa? Gambar burung, bird, gambar katak, pot, gambar ikan, fish, dan gambar sapi, cow. Ya, meskipun tidak ada gambar gajah, tapi teacher sudah tadi menjelaskan tentang gajah ya. Jadi sedikit banyaknya anak-anak teacher sudah tahu tuh bagaimana bentuk dari gajah, bagaimana ciri-ciri dari gajah. Oh iya, teacher hampir lupa. Gajah juga bisa ya digunakan oleh manusia untuk membantu manusia ya membawa barang-barang. Wow, hebat ya. Ya, jangan lupa ya. Ternyata gajah juga bisa dimanfaatkan. Sebenarnya bukan dimanfaatkan ya. Ya, bisa membantu pekerjaan manusia, membantu meringankan. Ya, seperti itu ya. Gajah bisa membantu meringankan pekerjaan manusia, yaitu bisa mengangkat barang atau membawa barang-barang. Ya, kembali ke buku bahasa Inggrisnya. Oke? Oke, halaman 23 ya. Di situ, di halaman 23, katanya, how do the animals move? Ya, bagaimana hewan-hewan itu bergerak? Katanya. How do the animals move? Bagaimana hewan-hewan itu bergerak? Kemudian circle the right word
lingkari kata yang tepat atau kata yang benar. Kemudian ucapkan. Ya, anak-anak teacher disuruh mengucapkan. Belajar mengucapkan bahasa Inggris dengan baik. Ya, belajar ya nak, jangan malu-malu. Oke? Ya, ini tadi adalah burung. Bahasa Inggrisnya bird. Ya, burung bagaimana cara bergeraknya? Ini jam. Bahasa Indonesianya melompat. Jam melompat. Fly. Fly ini bahasa Indonesianya terbang. Ya, nanti anak-anak teacher boleh salah satu kata ini dilingkari. Salah satu katanya dilingkari, tidak boleh dua-duanya ya. Kemudian kata walk. Ya, walk, jam. Nah, katak bagaimana dia bergerak? Apakah dia berjalan atau melompat? Walk, berjalan, jam, melompat. Oke. Kemudian, nih ya, biar lebih jelas. Fish, ikan. Bagaimana cara ikan bergerak? Apakah walk, berjalan, atau swim? Berenang. Ayo, mana tuh salah satu dari kata ini dilingkari. Kemudian ini, sapi, cow. Bagaimana cara sapi bergerak? Apakah swim, berenang, atau walk, berjalan? Oke? Ya, pilih salah satu. Contohnya, teacher bagaimana sih maksudnya? Saya tidak mengerti. Oke, kalau kamu tidak mengerti, teacher akan kasih contoh. Burung, bird. Dia jam, melompat, atau fly, terbang. Burung adalah fly. Berarti kata fly itu dilingkari. Udah, yang selebihnya anak-anak teacher yang mengerjakan. Oke? Kerjakan dengan semangat. Cet. Kemudian anak-anak teacher, ya, anak-anak teacher di buku binatang, di buku tema binatang, membuka halaman 26. Ya, 26 ya, 26. Ya, halaman 26. Di halaman 26, anak-anak teacher ngapain di situ? Anak-anak teacher berhitung terlebih dahulu. Menghitung banyak binatang. Contoh nih, sebelum kamu hitung, kamu harus tahu nih nama binatangnya. Jangan sampai tidak tahu ya. Ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa, dan ini namanya apa. Harus tahu, oke? Ya, kamu hitung. Contoh nih, banyak binatang ini ada berapa? Yuk, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Supaya teacher tidak lupa, banyak binatang ini katak ada 10. Teacher tulis. Kemudian teacher mau hitung yang sama banyaknya lagi. Itu harus hitung semua ya nak. Nanti supaya kamu ingat, tuliskan angkanya. Teacher mau hitung binatang yang ini. Namanya apa ya? Ayo, harus tahu sendiri ya. Teacher tidak mau kasih tahu nih nama binatangnya apa. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, sama banyaknya 10. Berarti anak-anak teacher, karena ini sama banyaknya 10, oke lah teacher, ada yang bisik-bisik nih sama teacher, kasih tahu lah teacher nama binatangnya ini apa. Oke, teacher kasih tahu, ini adalah binatang kepik. Ya, kepik ya, dia suka hinggap di daun. Nah, ini katak. Yang ini harus tahu, ini apa, ini apa. Oke, hitung ya, kerjakan juga. Kemudian tadi disuruh kita melingkari dengan warna merah. Lingkari dengan warna merah. Wow, mana nih krayon teacher? Oke lah, tidak apa-apa. Jangan menggunakan pensil ya. Harus ikuti
perintahnya, yaitu lingkari dengan warna merah. Karena teacher tidak ada warna merah di sini, jadi ya lingkari warna merah. Lingkari warna merah. Teacher, kalau binatang yang ini contohnya tidak sama banyaknya. Ini contoh ya, tidak sama banyaknya. Bagaimana, dilingkari atau tidak dilingkari? Tidak usah dilingkari. Tidak usah dilingkari ya nak. Kalau binatangnya itu tidak sama banyaknya, tidak usah dilingkari. Tidak usah dilingkari. Oke, seperti itu ya nak. Oke, ini halaman 26. Yang sama banyaknya saja yang kamu lingkari dengan warna merah. Yang tidak sama jangan dilingkari. Oke, ingat-ingat. Ting 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 ting. Susah atau gampang tugasnya? Gampang kan? Oke, tugas dari anak-anak teacher. Ini teacher hapus ya. Ya, teacher hapus. Teacher di buku garis. Di buku garis. Buku garis tidak susah, gampang. Ya, gampangnya apa teacher? Anak-anak teacher hanya menuliskan kata dari gajah. Nah, kita dari huruf kecil aja ya. G, A, bacanya ga. G, A, ga. Teacher tidak mau garis. Supaya anak-anak teacher semakin hari semakin rajin menulis, tulisannya semakin rapi, dan semakin hari semakin rajin belajar, semakin tambah pintar. Ya. G, A, ga. J, A, H, gajah. Kemudian tirukan lagi sampai ke bawah, sampai penuh ya bukunya, selembaran itu ya nak. Buku garis ya, buku berbahasa. Tulis lagi. G, A, ga. J, A, H, gajah. Kita baca ya. G, A, ga. J, A, ja, tambah hajah. Gajah. Tulis lagi sampai ke bawah. G, A, ga. J, A, H, gajah. Tulis lagi. G, A, ga. J, A, H, jah. Gajah. Oke, tulis sampai ke bawah. 3 kan? Tidak banyak ya tugasnya, hanya 3. Hanya 3 ya. Kemudian, jujur banyak sekali. Tidak banyak, hanya menirukan lagunya, mengikuti lagunya. Nanti gajah geol-geol lagunya. Teacher kirim ya link dari videonya. Anak-anak teacher boleh mengikuti nyanyiannya dan boleh juga mengikuti gerakannya. Bagaimana lagunya gajah geol-geol? Nanti teacher kirim. Oke? Semangat belajar dan semangat belajar lagu yang baru lagi. Supaya kamu tambah banyak lagi tahu tentang lagu anak-anak. Oke? Semangat belajar. Yeay. Jangan lupa setelah kamu belajar, ingat harus kembali berdoa. Ya? Tuhan Yesus memberkati. Teacher tunggu tugas-tugasnya. Bye-bye. Shalom.